Hai sobat, jumpa lagi dengan channel Adi Parmadi. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan persiapan pemutakhiran data IDM tahun 2023. Baik teman-teman, jadi dalam melakukan pemutakhiran IDM tahun 2023 ada sedikit perbedaan dengan pemutakhiran di tahun 2022, di mana di tahun 2023 ini kita perlu juga mengupload ataupun mengunggah daripada template. Nah, jadi sebelum melakukan pemutakhiran, jadi di sini kita perlu mempersiapkan diri, yaitu mengenali berkaitan dengan kuesioner daripada IDM tahun 2023 serta template-nya. Nah, teman-teman, di manakah kita dapatkan kuesioner dan template daripada IDM tahun 2023? Jadi setelah teman-teman masuk ke web idm.kemendesa.go.id, nanti klik di publikasi. Nah, kemudian teman-teman scroll dan lihat paling bawah, yaitu berkaitan dengan Indeks Desa Membangun IDM tahun 2023. Di sini ada satu, yaitu form kuesioner IDM 2023 format Excel, dan yang lagi satu adalah sub template kuesioner IDM tahun 2023. Jadi teman-teman tinggal download, yaitu dengan cara klik daripada form kuesioner IDM 2023 dan mengklik yaitu sub template kuesioner 2023. Nah, sembari web daripada idm.kemendesa.go.id ini bisa digunakan oleh desa untuk melakukan pemutakhiran data. Jadi untuk itu teman-teman pendamping yaitu dapat memfasilitasi terlebih dahulu cara mengisi daripada template tersebut. Baik teman-teman, ikuti terus tutorial ini, yaitu mari kita lihat berkaitan dengan kuesioner dan template daripada IDM tahun 2023. Nah, ini teman-teman, jadi setelah tadi kita download daripada kuesioner IDM tahun 2023, jadi di sini memang ada beberapa perbedaan dengan kuesioner di tahun 2022, di mana nanti pada saat penginputan IDM tahun 2023 ada kurang lebih 8 template yang perlu diupload, yaitu di dalam kuesioner ini. Jadi di bagian mana saja yang perlu kita upload berkaitan dengan template. Jadi di sini dapat kita lihat berkaitan yaitu pada nomor kuesioner berapa template tersebut perlu diupload. Nah, di sini kami sudah ringkas berkaitan dengan kuesioner ataupun pertanyaan IDM tahun 2023. Yang pertama adalah berkaitan dengan identitas petugas, yaitu nomor kuesionernya adalah IP1 sampai dengan IP6. Jadi ada sekitar 6 nomor, yaitu untuk pertanyaan identitas petugas. Kemudian yang pertama adalah identitas desa. Di sini identitas desa inilah nomor kuesionernya dari nomor 101 sampai dengan 132. Jadi kurang lebih 32 kuesioner. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan data geografi, topografi, dan demografi, yaitu nomor kuesionernya ada di 201 sampai 267, ada 67 kuesioner. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan dimensi sosial, yaitu IKS-nya yaitu ada di nomor kuesioner 301 sampai dengan 411. Kemudian nomor 4 yaitu dimensi ekonomi IKE, yaitu di nomor kuesionernya ada di 401 sampai dengan 557. Ada kurang lebih 157 kuesioner yang perlu dijawab.
ataupun diisi. Kemudian yang kelima ada dimensi ekologi, yaitu lingkungan. Di sini nomor kuesioner itu ada di 501 sampai dengan 509. Jadi ada 9 kuesioner yang perlu diisi. Kemudian selanjutnya ada aktivitas desa, kerjasama desa dan perdesaan, sumber pendapatan desa, aset kekayaan desa, total belanja APBDes, dan terakhir yaitu di poin 11, yaitulah jarak, waktu, dan biaya kecamatan dan kabupaten, yaitu nomor kuesionernya ada di 1101 sampai dengan 1112, yaitu ada 12 nomor kuesioner yang perlu diisi. Jadi ini yang dapat kami rangkum berkaitan dengan kuesioner ataupun pertanyaan kuesioner IDM tahun 2023 itu. Nah, di sisi mananyakah yang perlu kita upload nanti berkaitan dengan template tersebut. Nah, di sini juga sudah kami tampilkan. Jadi di sini nanti kami perlihatkan yaitu ada 8 template yang perlu diupload ketika teman-teman melakukan penginputan di dalam pemutahiran IDM tahun 2023. Yaitu yang pertama ada template perangkat desa. Jadi template perangkat desa ini ada di nomor kuesioner 132. Kemudian ada juga template tentang stunting nanti diinput yaitu di nomor kuesioner 318 sampai dengan 345, jadi menjadi satu kesatuan. Kemudian di nomor kuesioner 365 nanti di-upload adalah template musyawarah desa. Kemudian di nomor kuesioner 384 nanti di-upload template rumah layak huni. Kemudian di kuesioner nomor 398 yaitu nanti diupload yaitu template rumah tangga belum alir listrik. Dan ini dari template stunting, musyawarah desa, rumah layak huni, kemudian belum alir listrik. Ini termasuk dalam dimensi sosial. Kemudian juga ada template BUMDes dan BUMDes bersama, yaitu nanti diupload yaitu di nomor kuesioner yaitu menjadi satu kesatuan di 547 sampai dengan 548 dan ini menjadi bagian daripada dimensi ekonomi. Kemudian ada juga template KPMD Kadar Posyandu yaitu nanti diupload yaitu di nomor kuesioner 602. Kemudian yang terakhir ada template APBDes yaitu nanti diupload di nomor kuesioner 801 dan 803. Nah, itulah teman-teman yang perlu difasilitasi kepada desa sebelum melakukan pemutakhiran IDM tahun 2023 dan sembari menunggu web idm-kemendes.go.id ini bisa digunakan ataupun login oleh desa. Jadi teman-teman perlu terlebih dahulu memfasilitasi desa untuk pengisian daripada 8 template ini. Untuk itu kami akan tampilkan template-template tersebut dan dari mana data yang dapat diperoleh. Pertama kami tampilkan adalah template perangkat desa. Nah ini teman-teman, jadi untuk template perangkat desa yaitu pertanyaan kuesioner yaitu ada di 132. Jadi untuk mengisi pertanyaan 132 ini jadi perlu dibuatkan ataupun diisi terlebih dahulu template ini, yaitu berkaitan dengan pertanyaan mengenai staf petugas desa, BPD, dan seterusnya. Dan kita lihat di sheet-nya masing-masing. Nah ini contohnya untuk perangkat desa ini, data yang perlu diinput adalah pertama staf desa. Dan di sheet ini jadi teman-teman fasilitasi agar desa dapat mengisi nama lengkap staf desa, kemudian nomor HP-nya, jenis kelaminnya, kemudian jabatannya sebagai apa. Jadi itu teman-teman berkaitan dengan sheet staf desa. Kemudian juga perlu diisi sheet BPD dan anggota. Dan ini juga diisi siapa nama dari lengkap anggota BPD. Jadi formatnya hampir sama. Kemudian LPM juga sama. PKK,
kemudian kepala dusun, ketua rukun warga, kemudian ketua rukun tetangga. Jadi inilah template berkaitan dengan perangkat desa yang perlu diisi, kemudian nanti tinggal diupload ketika melakukan pemutahiran data IDM tahun 2023. Jadi ini adalah template pertama berkaitan dengan perangkat desa. Berikutnya teman-teman kami perlihatkan adalah berkaitan dengan template stunting. Nah, untuk pertanyaan berkaitan dengan template stunting, yaitu konvergensi layanan stunting, yaitu ada dari nomor 318, yaitu sampai dengan nomor 345. Jadi, untuk mengisi nanti pada kuesioner, jadi perlu terlebih dahulu teman-teman mengisi berkaitan dengan di sheet scorecard. Nah, ini teman-teman, sheet scorecard. Jadi pengisian sheet scorecard ini adalah itu sudah terintegrasi dengan sheet yang sebelahnya. Jadi format scorecard ini akan terisi jika teman-teman sudah dapat mengisi berkaitan dengan pertama di sheet layanan remaja putri, kemudian di layanan captin calon pengantin, kemudian layanan ibu hamil, kemudian juga berkaitan dengan layanan anak, kemudian juga layanan keluarga. Jadi kami kira data ini sudah dipegang oleh para KPM, yaitu kader pembangunan manusia yang ada di masing-masing desa. Jadi itu perlu difasilitasi berkaitan dengan pengisian template berkaitan dengan konvergensi layanan stunting. Jadi itu adalah template yang kedua. Berikutnya teman-teman, untuk template yang ketiga yang perlu dipersiapkan adalah template musyawarah desa. Jadi untuk template musyawarah desa itu adalah diunggah untuk pertanyaan kuesioner nomor 365. Nomor 365 ini jadi hanya diisi berkaitan dengan di sheet peserta musdes, yaitu siapa saja yang hadir dalam musdes di dalam kegiatan tersebut. Jadi ini perlu dilengkapi. Jadi itu berkaitan dengan template musyawarah desa. Berikutnya yang keempat adalah template rumah layak huni. Jadi template keempat yang perlu dipersiapkan adalah untuk menjawab kuesioner nomor 384. Jadi di sini teman-teman dapat memfasilitasi desa untuk melengkapi data rumah layak huni. Yaitu daftar rumah layak huni yang layak dibantu di tahun 2023. Jadi kalau memang ada, nanti diisi siapa nama kepala rumah tangganya dan kemudian alamat lengkap serta nomor telepon aktif kalau ada. Jadi itu adalah berkaitan dengan template rumah layak huni. Berikutnya teman-teman, template yang kelima adalah berkaitan dengan rumah tangga belum alir listrik. Nah ini teman-teman, yaitu template yang kelima berkaitan dengan rumah tangga belum alir listrik. Ini adalah untuk menjawab yaitu kuesioner nomor 398. Jadi di sini tinggal mengisi sheet rumah tangga belum berlistrik. Jadi dapat difasilitasi untuk desa dapat melengkapi, misalnya ada di desa tersebut kepala rumah tangga yang belum teraliri listrik. Jadi ini untuk template yang kelima. Berikutnya untuk template yang keenam yaitu adalah template BUMDes dan BUMDes bersama. Nah ini teman-teman untuk menjawab yaitu kuesioner nomor 547 dan 548. Jadi di sini desa perlu mempersiapkan template BUMDes dan BUMDesma. Jadi untuk template BUMDes yaitu diisi berkaitan dengan nama pengurus dari BUMDes di desa tersebut. Demikian juga untuk BUMDes bersamanya. Jadi itu adalah template yang ke-6. Berikutnya, di template yang ke-7 adalah berkaitan dengan template KPMD. Jadi untuk template KPMD Posyandu ini adalah untuk menjawab kuesioner nomor 602. Jadi nanti difasilitasi untuk desa untuk dapat mengisi siapa nama daripada kader Posyandu yang ada di desa tersebut.
berkaitan dengan namanya, nomor HP, jenis kelamin, dan statusnya apakah aktif atau tidak. Jadi ini adalah berkaitan dengan template nomor 7. Dan yang terakhir teman-teman adalah template yang nomor 8 adalah template APBDS. Nah, untuk template APBDS yaitu adalah untuk menjawab kuesioner nomor 802 adalah upload APBDS tahun 2022. Kemudian kuesioner nomor 803 adalah untuk menjawab ataupun mengupload APBDS 2023. Jadi di sini teman-teman dapat memfasilitasi desa untuk melengkapi yaitu isian daripada APBDS tahun 2022 dan tahun 2023. Jadi di sini ada beberapa 4 sheet untuk pengisiannya adalah pendapatan 2022 dan belanja 2022. Pendapatan 2023 dan belanja 2023. Kita lihat sheet pendapatan 2022. Nah, untuk anggaran pendapatan desa tahun 2022, jadi nanti diisi sesuai dengan format ini, yaitu sesuai dengan kode rekening yang sudah dibuat, kemudian uraian kegiatannya, berapa anggaran, dan sumber dananya. Dari mana data ini bisa teman-teman dapatkan? Jadi teman-teman bisa dapatkan langsung dari Monep DD yang berkaitan dengan APBDS yang sudah diupload kemarin. Kemudian belanjanya, nah untuk anggaran belanja tahun 2022, jadi juga disesuaikan dengan kode rekening yang sudah dibuat, tinggal di-download saja. Kemudian diisi nanti anggarannya, sumber dana dari mana, dan kegiatan tersebut berkaitan dengan PKTD Sarpras, non PKTD atau non Sarpras. Kemudian berkait apakah kegiatan itu termasuk di Perpres 104, Permendes 7 dan mendukung SDGs. Nah, coba kita lihat di web Monep DD yaitu berkaitan dengan APBDS. Nah, ini teman-teman, jadi setelah kita masuk ke Monep DD, jadi teman-teman tinggal klik yaitu APBDS. Jadi sudah kita dapatkan yaitu APBDS yang sudah diupload kemarin yaitu untuk tahun 2022. Jadi di sini sudah kelihatan berkaitan dengan pendapatan, sumber-sumber dananya juga sudah ada. Kemudian belanjanya yaitu juga bersumber dari dana apa saja. Kemudian jenis kegiatannya seperti pertanyaan tadi berkaitan dengan PKTD, infrastruktur, kemudian Sarpras non PKTD, non Sarpras, kemudian juga berkaitan dengan Perpres 104 dan juga berkaitan dengan Permendes 7 dan yang terakhir adalah mendukung SDGs keberapa. Jadi data itu bisa teman-teman ataupun fasilitasi desa untuk bisa mengambilnya juga dari sini yaitu di Monep DD untuk di APBDS tahun 2022. Nah, bagaimana dengan di tahun 2023? Jadi tahun 2023, jadi karena belum diupload di Monep DD, jadi desa juga dapat mengisinya langsung dari APBDS yang yang ada di masing-masing desa berkaitan dengan sumber pendapatan dan juga berkaitan dengan belanja. Nah itu teman-teman yang perlu difasilitasi lebih awal berkaitan dengan pengisian 8 template ini. Jika 8 template ini sudah terisi, nanti ketika web idmkemendesa.go.id sudah bisa digunakan untuk penginputan oleh desa, dalam artian desa sudah bisa login, jadi data sudah siap, sehingga lebih cepat di dalam pengisian kuesioner IDM tahun 2023. Jadi teknisnya akan hampir sama, yaitu bagaimana cara pengisian kuesioner IDM tahun 2023 itu bisa menggunakan kuesioner dan juga bisa langsung secara online-nya. Jadi itu teman-teman berkaitan dengan tutorial ini yaitu mempersiapkan template untuk pengisian kuesioner IDM tahun 2023
Semoga tutorial ini memberikan manfaat. Terima kasih.